Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nuryafati dari kelas K4 20 Manajemen Non-Reguler dengan nomor induk mahasiswa 112111460. Saya membuat video presentasi ini guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Dari kasus tentang Cafe Askara ini, maka saya dapat mengambil judul penelitian yaitu dampak pengaruh pertunjukan musik langsung atau live music terhadap peningkatan kedatangan pelanggan ke Cafe Askara. Cafe Askara ini terletak di Jakarta Selatan. Video presentasi hari ini ada 3 poin permasalahan yang akan saya bahas, yaitu latar belakang, lalu pokok permasalahan, juga metodologi penulisan yang saya gunakan. Yang pertama, untuk latar belakang masalahnya, karena Cafe Askara terletak di Jakarta Selatan, maka Jakarta Selatan adalah kota administrasi di bagian selatan daerah khusus ibu kota Jakarta yang bersampingan langsung dengan Jakarta Barat dan juga Jakarta Pusat. Belum lama ini Jakarta Selatan menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, Jakarta Selatan menjadi sangat viral dikarenakan gaya hidup yang mewah dan bahasa nyentrik yang dibuat oleh muda-mudi di Jakarta Selatan. Gaya hidup mewah para muda-mudi di Jakarta Selatan banyak dibagikan oleh para konten kreator yang hidup di daerah Jakarta Selatan ataupun konten kreator yang mempunyai teman atau kenalan orang Jakarta Selatan. Salah satu gaya hidup mewah yang dianut oleh muda-mudi di sana adalah ngopi. Maksudnya bukan hanya sekadar meminum kopi untuk menahan rasa kantuk, tetapi ngopi yang dimaksud adalah datang ke kafe-kafe estetik untuk kebutuhan unggahan sosial media yang bagus dan menarik, agar terlihat keren. Bahkan dari mereka, banyak yang sebenarnya kurang menyukai rasa kopi, tetapi akan tetap datang ke kafe-kafe hanya untuk mengambil banyak foto atau video. Mengikuti gaya hidup para pemuda di Jakarta Selatan tersebut, maka saat ini banyak sekali pengusaha yang membuka kedai kopi di daerah Jakarta Selatan yang tersebar di setiap daerah dengan konsep yang beragam dan menonjolkan kelebihannya masing-masing. Salah satunya adalah Cafe Askara yang membuat pertunjukan musik langsung setiap akhir pekannya. Tidak heran mengapa banyak pengusaha membuka kedai kopi di sana. Alasan yang sudah kita ketahui dari pemaparan sebelumnya adalah karena tren kopi ini benar-benar sedang naik daun di kalangan muda-mudi. Alasan berikutnya adalah karena pangsa pasar yang luas. Sudah pasti semua orang dari berbagai kalangan menyukai kopi ataupun menyukai kegiatan sosialisasi di kedai kopi, mulai dari remaja, mahasiswa, pekerja kantor, sampai ke orang tua pun menyukai kopi dan bercengkrama di kedai. Lalu, omset harian yang langsung didapatkan juga menjadi salah satu alasan banyak pengusaha yang tertarik dengan usaha kedai kopi ini. Salah satu kafe yang cukup terkenal di daerah Jakarta Selatan adalah Cafe Askara, dikarenakan pelayanannya yang luar biasa. Pada saat akhir pekan tiba, kafe ini selalu penuh, dan apabila telat sedikit bisa dipastikan tidak akan dapat tempat parkir. Padahal tempat parkir yang disiapkan cukup luas sekali. Tetapi satu hal yang membuat kafe ini terkenal adalah setiap minggu pasti ada saja band dalam negeri yang manggung, dan hal itu akan makin menyemarakan akhir pekan para pengunjung yang hadir. Namun padatnya pengunjung hanya terjadi pada akhir pekan dan cukup lenggang di hari biasa. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pokok permasalahan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yang dihadapi Cafe Askara yaitu: yang pertama, apakah pertunjukan musik yang digelar dapat mempengaruhi peningkatan pengunjung kafe? Yang kedua, apakah pelayanan kafe berpengaruh pada kenyamanan konsumen dan peningkatan pengunjung kafe? Dan yang ketiga, bagaimana menarik minat pelanggan datang pada hari kerja atau hari biasa? Yang terakhir, yang keempat, bagaimana mengatasi peningkatan jumlah pelanggan yang membludak pada akhir pekan? Lalu, poin ketiga dari presentasi ini adalah metodologi penulisan. Metodologi penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulisan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penulisan kualitatif mengungkap
situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis yang relevan, dan diperoleh dari situasi yang alami. Dengan demikian, penulisan kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sah dengan syarat kualitatif. Pada penulisan ini menggunakan jenis deskriptif. Jenis riset ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.